Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Yesus akan kembali lagi. Saya akan memberi firman berjudul Penantian Bahagia. Rasul Petrus dalam jadi kita akan mengakhiri kitab 2 Petrus dan mulai minggu depan kita akan membahas tentang kitab Yohanes. Dan Rasul Petrus ini di pasal pertama lebih dahulu menyatakan bahwa orang-orang percaya yang telah menjadi anak-anak Allah memiliki iman yang sama berharganya yang diberikan melalui kebenaran Yesus Kristus. Jadi dengan kesadaran sebagai satu keluarga rohani seperti ini, ia menekankan agar kita hidup layak sesuai dengan panggilan dan pilihan Allah. Itu artinya kita harus hidup berbuah. Ia menasihati kita supaya kita diperlengkapi secara rohani dan hidup dengan kemenangan di tengah dunia ini. Dan selanjutnya dalam pasal kedua, Petrus menjelaskan tentang ciri-ciri guru-guru palsu yang pada waktu itu mereka menimbulkan berbagai masalah di dalam gereja dan juga dan juga Rasul menjelaskan bahwa pasti ada hukuman bagi mereka. Mereka seperti sebutannya sebagai guru-guru palsu, mereka mengajar di dalam gereja tetapi pada dasarnya telah meninggalkan Allah. Mereka mengabaikan otoritas firman Tuhan dan mengasihkan banyak ajaran palsu. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi guru-guru palsu itu menafsirkannya secara pribadi. Karena itu, muncul apa saja sebagai konsekuensinya, yaitu kesombongan, keserakahan, dan kehidupan yang tidak terkendali. Mereka dipenuhi dengan sifat-sifat yang rusak dan berlawanan dengan sifat ilahi yang ditekankan oleh Petrus di pasal pertama. Karena mereka adalah palsu, maka iman pun palsu. Tidak mungkin ada kebajikan di dalamnya. Dan pengetahuan akan Allah pun tidak dapat ditemukan. Jadi hidup dengan penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan juga tidak ada. Mereka hidup dalam ketidaktaatan yang sangat berpusat pada diri sendiri dan jatuh ke dalam ketamakan serta kehidupan yang penuh hawa nafsu. Akhir yang tidak terletak bagi orang-orang yang telah meninggalkan Injil seperti ini adalah kejatuhan moral. Dan kejatuhan moral itu tidak hanya menghancurkan diri mereka sendiri, tetapi juga membawa pengaruh yang rusak bagi seluruh komunitas. Karena itu, Petrus menekankan pentingnya tetap berjaga secara rohani dan segera menjauh dari orang-orang seperti itu. Khususnya, guru-guru palsu itu menyangkal kedatangan Yesus yang kedua. Dan pada saat itu, jemaat mula-mula, mereka selalu menantikan kedatangan Yesus yang keduanya. Tetapi lama-lama, mereka mulai mencurigai karena itu tidak terjadi sesuai dengan rencana mereka atau sesuai pikiran mereka. Sehingga mereka mulai terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh guru-guru palsu, sehingga mereka merasa, ya udah kita tidak perlu nunggu lagi. Dan mereka jatuh dalam kehidupan yang tidak bermoral. Dan di sini Petrus menjelaskan mengapa kedatangan Yesus itu menjadi lebih lama daripada apa yang kita pikirkan. Dan apa sifat yang kita harus miliki sebagai orang Kristen.
Kristen. Itu yang dijelaskan dari 2 Petrus pasal 3. Jadi sebenarnya apa alasannya Yesus datang ke dunia ini pertama kalinya? Hanya satu, untuk menyelamatkan kita. Supaya kita dapat diselamatkan dan diberi kehidupan yang kekal. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua itu malah kebalikannya. Ia datang sebagai sang penghakim. Seperti ayat 10 yang kita baca hari ini, Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Kan kita tidak tahu pencuri kapan dia datang. Maka dari itu kita harus selalu terjaga secara rohani dan harus bersiap-siap dari sekarang. Tapi judul firman hari ini adalah penantian bahagia. Pada saat kita membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita merasa itu tidak cocok dengan kata bahagia. Pada zaman jemaat mula-mula, mereka hidup di tengah begitu banyak penganiayaan. Dan mereka begitu menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena begitu menderita hidupnya mereka. Ayo Yesus, ayo datang kembali lagi secepatnya. Sehingga salamnya mereka pada masa itu adalah, Yesus akan segera datang. Tapi kalau bagi kita, kita harus menafsirkan ini dengan pandangan yang baru. Jadi, waktu kedatangan Yesus yang kedua adalah waktu di mana sangat hal yang sangat menakjubkan akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Orang yang tidak percaya, mereka akan dihukum untuk hukuman yang kekal, tapi bagi yang percaya, mereka akan menerima berkat yang kekal. Jadi, kita menantikan Tuhan itu dengan hati yang bagaimana? Harus berbahagia, dengan penuh harapan. Tuhan, tolong datanglah hari ini, atau besok. Jadi, penantian kita itu harus berbahagia. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menantikan kedatangan Yesus ini dengan hati yang penuh bahagia. Subjudul pertama adalah hidup yang menantikan dan merindukan kedatangan Kristus kembali. Ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Itu sebenarnya dikutip dari Mazmur 90 ayat 4 yang berbunyi, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran juga di waktu malam. Ini adalah doanya Musa, dan ada alasannya kenapa Petrus mengutip doanya Musa ini. Karena Tuhan Allah itu melampaui ruang dan waktu, jadi kita tidak bisa memahaminya dengan konsep waktu manusia. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kok kedatangan Kristus itu nggak terjadi. Karena itu kita mikirnya pakai akal manusia. Jadi kita harus melihat apa yang dijawab oleh Yesus pada saat ia sebelum diangkat ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi untuk masa dan waktunya tidak mungkin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah esensi rohani dalam hidup kita.
Dan jangan sampai kita salah paham tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kan banyak sekali orang yang semacam dia itu bernubuat bahwa Yesus datang pada tanggal segitu dengan bulan segitu pada tahun segitu, sehingga mereka bersiap-siap untuk menyambut Yesus yang kedua kalinya. Maka dari itu semua adalah konsep akal manusia. Jadi kita hanya menantikannya kedatangan Yesus kembali. Jadi guru-guru yang palsu dan ajaran sesat ini, mereka timbul karena masalah ini. Karena mereka suka menafsirkan dengan kepahaman mereka, pemahaman mereka. Jadi saya berharap Jemaat Gereja Yewon hidup berpusat pada firman Tuhan. Saya membaca kesaksiannya seorang jemaat. Dia mengatakan bahwa dia begitu banyak sekali gereja yang dia kunjungi di dalam Korea Selatan, tetapi dia belum mendapatkan firman yang sesuai dengan Alkitab. Tetapi katanya gereja Yewon memberi firman yang sesuai dengan Alkitab, sehingga mereka mau menetap. Dia mau menetap di gereja Yewon. Dan kalau kita hidup di dunia ini kan pasti banyak masalah. Jadi kita harus menemukan jawaban ini di dalam masalah di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Jadi hal yang paling utama adalah kita menemukan jawabannya di dalam firman Tuhan. Kalau mata kita tertutup dan telinga kita tertutup, ya kita tidak bisa menemukan jawaban itu. Dan mengapa kita memiliki hati yang bingung pada saat kita menjalani kehidupan yang beriman? Mengapa kita diuji? Apa alasannya? Mengapa banyak sekali pertanyaannya? Masalahnya apa? Karena dia tidak memiliki hidup yang berpusat pada firman. Makanya dia selalu bingung di dalam kehidupan beriman. Ya tidak mungkin dia mengalami pertumbuhan dan hidupnya sangat gelap dan tidak bahagia. Coba kita melihat ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Beberapa orang, mereka terpengaruh oleh apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Karena kata-kata negatif itu pasti mereka itu persuasif, jadi kita gampang untuk terpengaruh. Dan mereka menganggapnya sebagai kelalaian. Dan di dalam kata kelalaian itu memiliki unsur ketidakpercayaan yang menganggap Tuhan Allah itu sebagai Tuhan yang malas dan tidak peduli. Itu kelalaian, sehingga saya tidak bisa percaya. Jadi mereka lupa bahwa akhir zaman yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah, atau mereka tidak peduli atau tidak memberi perhatian. Sehingga mereka hidup berfoya-foya menurut kehendaknya mereka sendiri. Tapi kalau Petrus sama sekali tidak. Petrus menerangkan apa alasan yang menjadi sumbernya mengapa kedatangan Yesus itu tidak terjadi. Karena masih banyak orang yang harus berbalik dan bertobat. Karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Allah. Dan mereka belum berbalik dan belum bertobat. Maka itu kelihatannya kelalaian, tetapi Tuhan Allah itu sedang sabar terhadap kita, supaya kita tidak binasa. Itu karena
kasih Tuhan yang begitu besar, supaya satu jiwa pun dapat diselamatkan. Dan minggu depan adalah hari undangan jiwa baru. Dan kita harus melihat ladang kita dengan hati yang penuh dengan dengan perhatian Tuhan Allah pada jiwa-jiwa. Dan sampai saat ini, baik wilayah besar maupun setiap lembaga dan departemen telah berjuang dengan penuh semangat untuk berdiri sebagai saksi satu-satunya bagi Tuhan. Jadi kita tinggal 1 minggu lagi. Coba saudara sekali lagi berdoa, sekali lagi kontak mereka, sekali lagi bertemu dengan mereka. Jadi milikilah hati seperti Nabi Hosea yang mendengar suara Allah dan memerintahkannya untuk pergi mencari kembali Gomer, istrinya yang telah meninggalkan rumah, dan membawa pulang dengan ketaatan penuh. Ayat 10 dan 10-13 berbunyi, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi milikilah sikap yang selalu mempersiapkan hari Tuhan, hari kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan sekali hari itu tiba, akan terjadi penghakiman dengan api. Jadi di sana menceritakan tentang bagaimana kehidupan yang mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yaitu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu yang kita harus rindukan. Amin. Suci dan hidup yang suci dan saleh itu artinya kita harus hidup terpisah sebagai anak Tuhan. Jadi kita bukannya fokus kepada bumi ini yang akan menjadi hangus, tetapi kita menantikan langit baru dan bumi yang baru. Jadi di dalam ini artinya begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang sekarat secara rohani, dan kita harus menyelamatkan mereka secepatnya. Jadi di sini ada seorang pendeta dari Amerika merangkum hal ini dengan 3 kalimat, yaitu clean up, look up, dan speak up. Artinya clean up itu membersihkan, look up melihat, speak up untuk berbicara. Jadi kita harus hidup yang saleh dan menantikan kedatangan Tuhan dan memberitakan Injil ini. Tolong ikut saya, clean up, look up, speak up. Jadi saudara harus melakukan 3 hal ini di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan yang bersiap-siap sampai Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya. Jadi tidak ada gunanya berpura-pura hidup kudus dan saleh sendirian. Kita harus menyadari betapa mendesaknya pemberitaan Injil dan menyebarkan keharuman Kristus secara nyata melalui kehidupan kita setiap hari. Di ladang pekerjaan kita, industri kita. Jadi itulah hidup yang saleh.
Jadi jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa membentuk komunitas Injil di dalam firman tersebut. Subjudul kedua adalah kehidupan yang terjaga dan bertumbuh secara rohani. Ayat 17 dan 18 berbunyi demikian, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di sini artinya jangan kita itu terpengaruh oleh guru-guru palsu, tetapi kita harus menjaga iman kita. Jadi kita tidak boleh keluar dari jalan kebenaran yang hanya memberitakan Injil ini dengan langit baru dan bumi baru. Jadi kita misalkan terpengaruh oleh guru-guru palsu atau kita suka mencurigai firman Tuhan karena kata-kata manusia, itu sama seperti kita itu seperti kecelakaan mobil secara rohani. Jadi mulai dari mendengar kata-kata itu jadinya kita tidak bisa percaya karena kita itu terpengaruh oleh orang-orang yang tidak percaya. Jadi dia mendengar kata-kata negatif. Dan itu sama seperti kecelakaan mobil rohani. Kecelakaan itu pasti meninggalkan dampak dan luka. Dan pasti itu yang membawa halangan dan juga kehidupan yang tidak nyaman. Ya, pasti kan membawa dampaknya. Dan luka itu membuat kita menjadi tidak nyaman untuk menjalani hidup. Maka kita tidak boleh diserang oleh setan. Kalau kita sekali diserang setan, pasti susah untuk mengalahkan setannya kembali. Jadi kita harus ingat bahwa lawan kita, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka saudara harus terjaga senantiasa secara rohani. Apa ciri-ciri orang yang gagal? Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi bagi orang yang tidak bisa menjaga hatinya, mereka itu sangat gampang terpengaruh. Dan kedua, Petrus mengatakan bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah itu artinya kita harus mengalami pertumbuhan iman secara konsisten. Kita seringkali berpikir bahwa kita tuh sudah mengetahui sesuatu, tapi sebenarnya kita hanya mengetahuinya secara dangkal atau secara samar-samar. Seorang filsuf dan penggerak gerakan Injil, Pendeta Francis Schaeffer, pernah berkata, musuh terbesar manusia modern adalah kedangkalan. Karena kita hanya mengenal secara dangkal, hanya melihat hal-hal yang tampak di mata. Kita terus-menerus menjadi sasaran serangan iblis. Inilah juga alasannya mengapa gereja-gereja di Korea kehilangan kekuatannya dan mengalami pertumbuhan yang menurun. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Jadi jadi supaya setan itu menyerang orang Kristen, mereka memecah belahkan gereja secara internal. Semuanya berargumen, saya yang benar, sehingga menjadi pecah belah. Padahal gereja mengatakan bahwa kita harus bertumbuh. Gereja harus menjadi besar dan menguasai wilayah dan sampai menuju ke dunia, tetapi gereja tidak bisa mendunia. Maka dari itu Petrus menekankan secara tegas, bertumbuhlah dan gereja harus berkembang. 우리가 예수 그리스도를 분명히 알아가면 알아갈수록 그 은혜에 감탄하고 감사하고 사단의 공격으로부터 자유함을 누릴 수 있기 때문입니다. 그래서 사도 바울은 빌립보 3장 8절에 그리스도 예수를 아는 지식이 Maka dari itu di Filipi 3 ayat 8 mengatakan bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu yang lebih mulia daripada semuanya. Jadi dalam Yesus Kristus pasti kita hidup dengan berlimpah, dengan rasa syukur, dengan kasih dan sukacita. Lebih mulia, memiliki harga yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu Yesus Kristus. Jadi bagi dia, semuanya menjadi sampah dibanding pengenalan Yesus Kristus. Jadi maka dari itu saya ingin menemukannya di dalam Yesus Kristus. Lebih lagi mendapatkan keharuan dan juga bisa mendalami Injil lebih dalam lagi. Jadi mereka ingin hidup dengan karakter Yesus Kristus. Jadi bagi orang yang sudah mendapatkan kesimpulannya dari Tuhan Allah, ya pasti dia semangat. Jadi jemaat Yesus Kristus, ya berharap saudara sudah mendapatkan kesimpulannya dengan Kristus. Seperti pohon berakar di dalam tanah dan memiliki ranting-ranting yang sangat banyak, sehingga dapat berbuah begitu baik. Sehingga sama seperti pohon yang bertumbuh terus itu, saya memberkati saudara sekalian supaya saudara pun bisa mendapatkan hasil dari kepercayaan saudara. Setelah khotbah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan reformator Yohanes Calvin dalam bukunya Institusi Agama Kristen menjelaskan bahwa ada 3 bentuk anugerah yang kita terima dari Allah. Yang pertama adalah firman. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita dan mengajar, menuntun kita melalui firman itu. Itu yang paling penting adalah firman. Jadi yang paling penting adalah saudara menemukan jawabannya di dalam firman. Kalau saudara tidak bisa mendapatkan jawaban itu di dalam firman, dan kalau tidak memegang firman, berarti ya saudara gereja pun tidak ada gunanya. Jadi harus catat yang menjadi rema di dalam hati saudara dan berdoa sepanjang 1 minggu. Maka apa alasannya kita melakukan forum? Supaya saudara bisa sharing. Kalau orang yang tidak menerima firman tidak bisa sharing karena tidak ada hal yang dia dapatkan. Ya kalau dia tidak memiliki sesuatu, ya dia tidak bisa cerita. Jadi berdoalah supaya Tuhan biarlah mulai hari ini firman itu dapat terukir dalam diri kami. Dan yang kedua adalah sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus.
Jika firman diterima melalui membaca atau mendengarkan, maka dalam perjamuan kudus kita melihat dan mengalami secara langsung melalui panca indera. 영적 세계에서 성 어거스틴은요 성례를 Santo Agustinus menyebut sakramen sebagai bentuk yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. 역할이 뭐냐? Jadi peran sakramen sama seperti firman, menyatakan Kristus kepada kita dan menolong kita memahami anugerah yang ada di dalamnya. 이것이 시청각 눈으로 보이도 Dengan kata lain, sakramen ini dapat disebut sebagai firman yang terlihat dan terdengar. 은혜는 성령이 Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita 이 성령이에요. 성령께서 우리의 마음 sehingga firman dan sakramen itu, perjamuan kudus itu masuk di dalam hati kita. 들어오게 하는 것이 성령이에요. 성령. Itulah perannya Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, tidak ada artinya. 읽을 때 Kita membaca firman dan mendengarkan firman, ini tidak bisa kita memahaminya dengan ilmu pengetahuan kita. 은혜가 안 됩니다. 분석 Itu tidak bisa menjadi anugerah kita. Kita suka mencari logika, oh, apakah ini benar atau salah. 우리의 손과 Tapi pada saat kita menerima 인다면 은혜가 안 됩니다. perjamuan kudus pun, kalau kita hanya merasakannya dengan mata dan tangan dan pokoknya panca indera itu, ya itu tidak bisa menjadi anugerah. 그러니까 내가 좀 마시게 하시지. Kok ini rotinya terlalu keras ya? Kenapa nggak beli roti yang lebih mahal dikit? Kayak gitu jadinya. 감각 가지고도 은혜 하나도 없어요. Jadi dengan panca indera pun, ya itu saja tidak bisa menjadi anugerah bagi kita. Jadi pada saat kita 그래서 조명하시 menjalani perjamuan kudus, Roh Kudus yang bekerja, 성찬이 주는 이 의미를 kita menyadari arti rohani dari perjamuan kudus ini 통해서 나타난 하나님의 dan mengalami 사랑이 anugerah dan kasih Tuhan Allah yang begitu luar biasa melalui Yesus Kristus. 예수 그리스도의 피를 의미하는 잔을 마실 때 Pada saat kita minum darahnya, darah Yesus Kristus, 임하게 된다. 이걸 경험해야 되는 것이 itu pada saat kita minum darah Yesus dan makan roti daging Yesus, kita dapat mengalami juga anugerah dan kasih Tuhan. Rasul Paulus menerangkan di 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 다시 오시는 날 Inilah firman yang kita harus pegang melalui perjamuan kudus. Sampai Yesus datang kedua kalinya, kita harus menjalani hidup yang memberitakan Injil dari penyaliban Kristus dan juga kebangkitannya. 이것이 뭡니까? Dan inilah penantian bahagia. 행복한 기다림의 모습. 영계 모든 성도들 그리스도 예수 안에서 Jadi di dalam Yesus Kristus ada kesatuan 우리는 yang menjadi komplit. 한 아버지를 모신 우리 Kita adalah satu keluarga rohani yang melayani Bapa yang sama. Jadi saya berharap saudara menikmati hal ini 또이 dengan hati yang berbahagia. 중에서 그들 치유하고 구원해서 하나님의 자녀로 만드는 하나님의 나라 교회는 천국 기점이에요. Dan mari kita menikmati kerajaan Tuhan Allah ini di dalam gereja, karena gereja adalah cabang dari kerajaan Allah. Jadi saya memberkati saudara semuanya. Dan mari kita menjalankan perjamuan kudus.